Oke, baik. Kali ini kita akan mempelajari mengenai eh, font, color, penerapannya ya. Terus juga ada constraint, terus juga ada intent, di mana nanti kita akan membuat project kita ini bisa pergi ke halaman selanjutnya gitu. Dengan memberikan data yang ada di main activity ke data yang second activity. Halaman selanjutnya gitu. Jadi halaman pertamanya akan memberikan data untuk halaman keduanya. Jadi halaman kedua bisa nge-get data tersebut. Oke, mungkin pertama-tama kita akan menjelaskan di activity main-nya dulu ya, di layout. Nah, di sini saya sudah membuat sedikit tampilan dari saya. Di sini ada dashboard ya. Jadi di sini ada data suhu sama data pressure. Nah, ini jika kita di sini, jadi tulisan dashboard 1 ini dan suhu 30, pressure pressure 28 Celcius ini dibungkus oleh oleh pada constraint ini, constraint layout ini. Nah, jadi kalau misalnya saya menggerakkan constraint layout ini, nah, maka dia akan otomatis semua isi yang dari constraint ini yang, yang dia bungkus akan mengikuti constraint tersebut gitu. Nah, tuh. Nah, dia masih tetap kan, masih fix di dalam constraint ini gitu. Walaupun saya kemana-manain gitu kan, nah, saya giniin, dia tetap di dalam. Dia udah menyatu gitu, menjadi satu kesatuan. Kita balikin dulu. Nah, jadi caranya mudah ya. Jadi pertama-tama mungkin buat dulu text view ini. Jadi ketika kita udah buat nih kan, ini kan text view guys, buat satu. Ini juga text view, ini text view, ini text view, dan ini text view. Nah, di dalam satu, dua, tiga, empat, lima. Di dalam 5 text view ini, kita bungkus dia di dalam satu constraint, kotak ini. Nah, jadi ini buka kurung Android constraint layout, widget constraint layout, kita buka, lalu kita masukin ID-nya, constraint layout-nya. Nah, di sini ada banyak ya, weight-nya, height-nya. Nah, di dalam ini, constraint ini, kita masukin tuh yang 5 text view tadi. Nih, ada text view judul dashboard, text view suhu, text view tekanan, juga text view label suhu. Nah, ada banyak ya, berarti kan pas deh. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di 5 text view ini kita bungkus pakai constraint. Nah, tadi kita buka kan, terus kita tutup lagi tuh. Menggunakan slash ya, tagnya. Jadi ada setelah tag ini ada slash. Itu untuk menutup constraint-nya. Jadi yang dia ambil tuh cuman 5 ini aja gitu yang masuk ke dalam. Nah, itu untuk constraint ya, untuk constraint layout pembungkus. Nah, terus lanjut ini juga saya sudah ada buat floating action juga. Floating action button gitu. Nah, lalu di sini juga ada gambar. Di sini saya membuat gambar PCR. Bagaimana cara membuat gambar PCR? Kita perlu ke palette ya. Di palette ini ada namanya, ya ini mungkin kita hapus aja dulu. Jadi di palette ini ada yang namanya image view, drag aja, sesuaiin terserah posisinya mau di mana, karena ini cuma contoh saja. Bisa di sini. Nah, jadi di sini kita pick a research. Nah, karena memang saya sudah memasukkan research gambar logo PCR ini, yang ini, di dalam drawable ini. Di dalam research, terus di dalam drawable saya masukkan gambar logo PCR.png-nya yang telah saya download. Nah, maka ketika saya pick a research, dia akan muncul tuh di app main-nya, project 1, untuk gambar logo ini. Tinggal klik saja. Dia akan langsung muncul, tinggal kita bagusin aja posisinya, kita kecilin seperti ini, lalu kita ya tengahkan. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk memberikan constraint-nya ya.
Ya, ini ke parent, yang kanan ke parent dan bawah juga ke parent. Nah, biar dia tetap berada di posisi ini gitu. Kalau kita lihat codingannya kan, sorry, maaf, bentar. Kalau kita lihat itu ini ada nih constraint startnya. Constraint start itu yang ini. Terus untuk constraint bottom, oh ini top to bottom, ini yang di atas ya. Yang atasnya itu dia berada di bawahnya constraint layout. Lalu ada lagi end to end-nya yang di kanan ini itu parent juga karena kita ke parent kan, yang paling luar gitu. Ini juga bottom off-nya yang di bawah itu parent juga karena kita ke bawah kan. Itu sih. Terus ini kalau misalnya manualnya masukin gambar source compat, sorry, sini ada drawable terus gambar logo PCR sesuai kan, ada di folder drawable terus gambar logo PCR. Terus ada font. Di sini saya ada memasukkan font juga. Ini ada folder font di dalam resource. Jika memang tidak ada folder font di dalam resource, bisa dibuat dulu dengan cara new, lalu ada pergi ke sini folder. Nah, buatkan aja font folder di sini, tinggal finish, nanti otomatis dia akan ngebuat folder font. Nah, jadi caranya itu mudah. Anda tinggal pergi aja gitu misalnya ke Google Font kan, ke Google Font. Nah, di sini itu tinggal cari gitu misalnya ini. Nah, get font. Nanti di download aja. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nih, akan seperti zip dulu. Yang isinya itu ada ini. Dengan tipe true type font file. Nah, kita ekstrak aja Mukta ini. Karena saya download font yang namanya Mukta. Nah, Mukta ini isinya saya ambil salah satunya. Saya ambil yang Mukta regular ini. Nah, saya drag aja ke Android ini ke folder font ini. Maka nanti dia akan seperti ini. Dan jangan lupa untuk merubah namanya karena awalnya kan ini ada caps ya. M-nya gede, terus ada strip. Nah, kalau di Android Studio itu untuk penyusunan nama file itu nggak bisa kayak gitu. Bakal error. Jadi dikecilin, nanti di rename lagi, dikecilin M-nya, terus stripnya juga dihapus. Gitu sih. Nah, untuk penggunaannya itu bisa, saya di Gasboot ini kan, tulisan Gasboot ini saya masukin nih, font family, Android, font family. Nah, saya panggil add font, folder font ini, terus saya panggil Mukta regularnya. Jika saya hapus, dia akan berbeda tuh font tulisannya. Lihat ya. Maaf, bentar. Saya coba hapus. Nah, itu berbeda kan. Coba kita lihat lagi ya. Tuh, memang beda fontnya. Itu untuk font. Tadi sudah gambar, terus ada font juga. Selanjutnya mungkin ada pada drawable ya. Jadi ada, kenapa ini kan awalnya constraint layout ini awalnya itu bukan warna hijau, ada kuning-kuning gini. Jadi dia hanya berbentuk constraint biasa ya, yang transparan. Nah, gimana caranya biar bisa mewarnai constraint tersebut? Jadi bisa menggunakan Android background, di mana Android background ini saya membuat di drawable dengan nama container background. Nah, container background inilah yang membuat background daripada constraint tersebut. Gimana caranya biar dia bisa rounded gitu, rounded, warnanya, warna tepinya bisa kuning, warna dalamnya bisa hijau gitu. Nah, di sini semua codingannya. Jadi ini bisa diubah-ubah, misalnya ini stroke ya. Nah, ini stroke-nya, ini yang buat warna kuning luarannya, karena dia ngasih stroke kan. Stroke itu kan yang luaran biasanya, luar tepi. Nah, yang solid ini untuk warna hijaunya. Nah, gitu. Nah, untuk radius nih, untuk meroundedkan suatu kotak, karena awalnya kan ini nggak rounded ya, lebih tajam aja, persegi aja gitu.
Nah, kita radiusnya kita kasih 8 dp. Kalau misalnya kita kasih 10 misalnya, dia harusnya lebih bulat lagi ya. Gitu. Oke, itu mungkin untuk kontainer background ya. Jadi kita bisa menyesuaikan lah background apa yang kita inginkan, seperti apa gitu, dengan warna apa gitu, stroke-nya apa, dengan cara itu. Bisa juga seperti yang kemarin di sini, mana sebentar, di sini bisa juga nggak usah dipakai drawable juga bisa. Jadi background, nah misalnya color hijau tuh, ya kan, kita bisa juga manggil gitu, nggak usah yang pakai drawable juga bisa gitu, color black, hitam gitu. Itu sih contoh, tapi kan kita pengen yang bervariasi ya warnanya dan menarik gitu kan, jadi kita bisa gunain itu untuk background ya. Lalu juga ada mungkin warna ya. Di sini pada sini ada values, terus ada colors, warna. Di sini saya ada nerapin beberapa warna. Yang tadi awalnya cuma ada white ya. Nah, saya tambahin warna blue, warna kuning, warna hijau gitu. Jadi ini bisa digunakan. Kita tinggal manggil namanya ini aja, ini hijau, kuning. Kita nggak capek-capek lagi. Kalau misalnya ada warna yang sama, kita nggak usah buat lagi nih. Kita nggak perlu lagi nyari-nyari heksanya ini. Jadi tinggal panggil aja nama kuning gitu. Di colors, di values ya. Contohnya, bentar. Contohnya ya. Nah ini, misalnya di background tint-nya ini saya pakai itu color hijaunya. Kalau saya hapus dia, tuh berubah jadi hitam, hijau. Nah, ini contoh, salah satu contohnya ya. Lalu mungkin selanjutnya di sini juga saya ada buat floating action ya. Dia nge-wrap. Ini fungsinya kalau dari saya sendiri sebenarnya project ini ketika saya pencet ini dia bakal ngeluarin suatu data perharinya untuk suhu dan pressure gitu. Cuma ini hanya contoh saja. Karena sudah font, sudah gambar, sudah color juga, string juga jika digunakan ya. Sama kayak colors, tinggal panggil nama aja. Lalu lanjut mungkin ke main activity. Oke, di main activity ini karena kita mau coba ke halaman yang kedua, maka kita coba add dulu deh di sini di com example project 1, kita new, lalu kita pergi ke activity, lalu kita pergi ke empty views activity. Di sini tinggal tambahin aja gitu namanya second activity gitu ya, second activity, terus nanti finish. Nah, karena saya udah buat di sini, nah jadi di studi kasus di sini saya akan mencoba di activity main ini. Tadi ada floating action kan, data ya ini. Nah, ketika saya klik ini floating action ini, maka dia akan memunculkan halaman baru gitu yang mengget data daripada main activity ini. Jadi di second activity ini nanti ada data berupa data teks ya di sini. Bentar, di activity second nih. Activity second ini terbuat ketika kita membuat second activity tadi ya. Jadi dia udah terbuat otomatis. Nah, jadi di sini saya buat ada text view 1. Ini text view 1 yang nantinya akan menampilkan data dari halaman main activity gitu. Bebas lah data apa aja gitu. Kita buat string misalnya nanti. Nah, jadi pertama-tama di sini ID-nya ada text view ya. Saya nggak ubah. Ini ya di text view, nanti saya jelaskan. Nah, di main activity ini saya panggil dulu floating action button tadi yang di activity main yang ini. Nah, saya deklarasikan dulu. Saya namai dengan button 1 floating actionnya. Nah, terus saya set nih. Jika dia diklik,
set on click listener. Jadi jika button 1 itu saya klik gitu kan, cara bacanya gitu. Saya klik, maka kita buat intent this second activity class Java. Jadi ini yang akan variabel inilah yang akan kita eksekusi agar kita dapat pergi ke halaman selanjutnya gitu. Intent ini gitu. Halaman yang mana. Jadi second activity ini bisa kita ubah. Misalnya kita ada banyak activity, misalnya ada then activity, fourth activity, five activity. Nah, jadi ini bisa banyak gitu intent ini. Kita bisa ubah. Misalnya then activity ya. Nanti mengeksekusinya ada pada start activity ini. Gitu. Intentnya mana gitu yang mau dieksekusi. Jika saya klik ini dia mau kemana? Second activity kah, dead activity kah gitu kan. Nah, jadi yang kalau ini kebetulan hanya satu activity aja kita nambah kan second activity. Jadi kita start aja activity yang dengan variabel intent ini gitu. Yang arahnya akan ke second activity. Nah, di sini saya buat juga variabel message di mana berupa string dengan tulisan hello dari first activity gitu kan. Nah, ini harusnya dari main ya. Main activity. Nah, intent kita put extra. Jadi ini kita nge-put ya, kita ambil, kita simpan datanya itu ke dalam intent. Ke dalam intent yang second activity ini. Jadi dia akan simpan nih data ini ke second activity. Nanti di second activity kita panggil lagi data itu gitu. Kita jadi di sini ada ibaratnya aliasnya lah ya, untuk memanggil nantinya. Jadi kalau mau dipanggil di second activity, kita tuliskan extra message ini gitu. Nah, jadi kita koma gitu kan, extra message, koma message. Message-nya adalah halo dari main activity. Nah, kita start activity intent. Jadi dia bakal menjalankan langsung. Ketika kita klik, dia akan langsung ke halaman kedua dengan menampilkan data teks tadi, teks yang message ini, halo dari main activity. Jadi teks view tadi yang ini, tulisan teks view ini kan defaultnya teks view ini tulisannya. Dia akan berubah jadi yang message tadi. Variable message-nya di halo dari main activity. Nah, di second activity juga kita perlu nge-get data itu. Nah, jadi variable message, intent, get string extra. Nah, apa tadi alias namanya? Extra message misalnya kan. Karena di sini kita inisialiskan namanya itu extra message untuk si message ini. Jadi kalau ada banyak data-data message lain ya tinggal kita ubah aja alias daripada ini gitu. Misalnya extra message 1, extra message 2, kita mau panggil yang mana nih gitu. Dan kan hanya ada satu, jadi extra message saja kita panggil. Lalu data message ini kita deklarasi lagi ya. Jadi text view yang ini kita ambil dari activity second. Yang ini, text view ID text view ini. Yang dimana nanti itu si data message ini kita ubah ke teks dulu ya, biar bisa dikalkulasiin. Kita ubah ke teks, terus data message-nya ini dijadiin message gitu. Jadi data message ini masuk ke data message yang ada pada text view tadi. Nah, seperti itu. Coba kita jalanin aja ya. Oke, awal mula kan seperti ini. Kita klik misalnya kita klik nih di antara mana-mana gitu kan, di antara mana-mana. Nggak terjadi apa-apa, dia nggak pindah halaman. Tapi ketika saya arahin ke floating action button ini dan kita klik, nah, dia akan pergi ke activity 2. Nah, data halo dari main activity, data message tadi itu akan ditampilkan gitu karena kita udah ngeset kan data message.text-nya sama dengan message gitu. Begitu. Karena emang dia harus diubah dulu ke teks ya data message ini karena kan data message ini masih berupa ini kan suatu ID lah ibaratnya daripada activity second gitu. Nah, jadi begitu kurang lebih caranya ya. Mungkin sekian saja pertemuan kali ini. Terima kasih.